Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sarapan, Sapaan Pengharapan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua yang setia untuk merenungkan firman Tuhan dan yang siap dan sukacita untuk menyambut hari baru yang Tuhan beri. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini Engkau memberikan kami kerinduan untuk senantiasa merenungkan firman-Mu. Maka berkatilah ya Tuhan pembacaan dan perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini, supaya setiap kami semakin diperlengkapi, diperkaya, dan diperteguh di dalam menjalani hidup beriman. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan tema jangan menahan kebaikan, diambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah hal ironis yang terjadi di sekitar kita, yaitu ketika belas kasihan dan kebaikan hati seseorang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang seringkali membuat kita berpikir ulang jika kita mau berbuat baik kepada mereka yang hidup dalam kemalangan. Padahal tidak semua menjadi oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi ada yang memang benar-benar dalam kondisi seperti demikian dan butuh pertolongan kita. Dengan kata lain, keadaan ini atau juga ada hal-hal yang seringkali membuat kita menahan diri untuk berbuat baik kepada mereka yang layak dan berhak menerimanya. Amsal mengingatkan kita dengan lugas bahwa kita tidak boleh menahan diri ataupun menunda untuk berbuat baik jika kita mampu untuk melakukannya saat itu juga. Walau harus diakui, pasti ada pertimbangan-pertimbangan logis yang perlu dilakukan supaya perbuatan baik kita tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya untuk menolong orang lain. Hanya hati-hati, terlalu banyak pertimbangan, bahkan kalau ditambah dengan asumsi atau persepsi negatif kita terhadap seseorang, sangat besar kemungkinan kita akan gagal berbuat kebaikan dan akhirnya tidak melakukan apa-apa terhadap sesama kita. Karenanya Amsal menolong kita dengan memberikan dua pertimbangan logis yang bisa kita pakai. Pertama, orang yang berhak untuk menerimanya. Dan yang kedua, yang diminta adalah sesuatu yang ada pada kita. Jadi ketika kita berjumpa dengan seseorang yang butuh pertolongan atau sedang dalam kemalangan, lihatlah ia atau mereka sebagai orang yang berhak menerima kebaikan hati kita dan berbagilah kehidupan dengan mereka melalui segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Sebab dengan berbuat baik pada sesama, kita menjadi perantara atau saluran kebaikan, kasih, dan berkat Tuhan pada mereka yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Maka biarlah hati kita selalu memiliki kerinduan, memiliki komitmen untuk berbuat kebaikan. Kerinduan berbicara tentang kesediaan kita untuk menjadi alat kasih yang senantiasa digerakkan oleh Tuhan berbuat kebaikan pada sesama. Komitmen itu berbicara tentang bahwa kita mau untuk melakukan kebaikan secara konsisten dan berkelanjutan
dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menahan kebaikan, tapi berbuatlah kebaikan pada mereka yang berhak untuk menerima kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memperjumpakan kami dengan orang-orang yang berhak untuk menerima kebaikan hati kami, sehingga atas karya Roh Kudus hati kami digerakkan untuk menjadi alat kasih di tangan Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu, membawa kebaikan Tuhan itu melalui apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Maka Tuhan, kami mau terus digerakkan, sehingga kami memiliki kerinduan, kami memiliki komitmen untuk berbuat kebaikan. Saat ini juga ya Tuhan, kami bersama mengingat di dalam doa kami untuk guru-guru sekolah minggu GKI Kediri. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memanggil mereka sebagai guru-guru sekolah minggu yang Tuhan tempatkan untuk mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu di GKI Kediri. Maka kami memohon Tuhan, berikanlah kesetiaan, sukacita, semangat kepada mereka, sehingga guru-guru sekolah minggu ini setia, berkomitmen, semangat dan sukacita di dalam melayani anak-anak di sekolah minggu. Dan kiranya guru-guru sekolah minggu ini senantiasa dimampukan Tuhan untuk menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak yang ada di GKI Kediri. Maka perlengkapi terus guru sekolah minggu ini dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati, dalam kehidupan bersama keluarga Tuhan berkati, dan dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan juga memberkati mereka. Pagi ini kami pun siap untuk melanjutkan kehidupan kami, seluruh aktivitas karya dan kerja kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.